Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Sohirunisa, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang 1. Teknik pembuatan teknik kerajinan, 2. Langkah-langkah perancangan produk, 3. Metode produksi dan keselamatan kerja, 4. Ciri-ciri wirausaha yang profesional, 5. Jenis-jenis kompetensi kerja, 6. Jenis-jenis keterampilan bekerja, 7. Pengertian, tujuan, dan macam-macam media promosi. Yang pertama, teknik pembuatan teknik kerajinan. Berdasarkan bahan pembuatannya, kerajinan bisa dibagi menjadi dua, yakni kerajinan bahan lunak serta kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan lunak dibuat dari bahan yang sifatnya lunak serta mudah dibentuk. Contohnya, kerajinan serat alam, kerajinan dari tanah liat, dari lilin, dan lain-lain. Sedangkan kerajinan bahan keras terbuat dari bahan yang bersifat keras. Contohnya, besi, logam, tembaga, kaca, dan lain-lain. Dalam membuat kerajinan, kita perlu mengetahui beberapa teknik pembuatannya agar hasilnya bisa bagus dan berkualitas. Berikut teknik-tekniknya. 1. Teknik anyaman. Anyaman adalah teknik membuat karya seni rupa yang dilakukan dengan cara menumpang tindikan alias menyilangkan bahan anyam yang berupa lungsi dan pakan. Bahan-bahan anyaman dapat dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang sudah dikeringkan, seperti lidi, rotan, akar, dan dedaunan untuk dijadikan suatu rumpun yang kuat. Kedua, simpul. Simpul adalah sebuah bentuk ikatan pada tali atau benang. Simpul dalam pembuatan kerajinan dikenal dengan istilah makrame. Makrame adalah salah satu produk kerajinan yang berasal dari keahlian merangkai tali. Makrame berarti kerajinan simpul tali, di mana dengan keahlian menyimpul tali baik 2 buah tali, 4 buah tali, dan sebagainya sehingga menghasilkan sebuah karya kerajinan yang selain berfungsi sebagai benda pakai, juga mempunyai seni yang menarik. 3. Merajut. Merajut adalah metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari benang rajut. Berbeda dari menenun, yang menyilangkan dua jajaran benang yang saling tegak lurus, merajut hanya menggunakan sehelai benang. Rajut dapat dilakukan dengan tangan maupun mesin. Ada berbagai jenis gaya dan teknik merajut. Teknik dasar dalam merajut adalah tusuk atas dan tusuk bawah. Tusuk atas dilakukan dengan cara mengaitkan benang dari arah depan, sementara tusuk bawah adalah mengait benang dari arah belakang. Hasil rajutan memiliki pola seperti huruf V yang bersambungan. 4. Menempel. Menempel adalah rancangan pembuatan karya seni rupa dengan cara melekatkan suatu bahan pada tempat tertentu yang diinginkan, baik dengan bahan yang sama ataupun bahan yang berbeda. 5. Menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan alias manual ataupun mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Yang kedua, langkah-langkah perancangan produk. Langkah-langkah dalam proses perancangan produk adalah 1. Fase informasi. Fase ini bertujuan untuk memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan produk yang hendak dikembangkan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan secara akurat. Informasi-informasi yang dibutuhkan antara lain gambar produk awal dan spesifikasi, kriteria keinginan konsumen terhadap produk, kriteria kepentingan relatif konsumen, kriteria manufaktur yang mencakup diagram mekanisme pembuatan dan struktur fungsi, kriteria buying, dan kriteria finance produk awal.
Kedua, fase kreatif. Fase ini bertujuan untuk menampilkan alternatif yang dapat memenuhi fungsi yang dibutuhkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Penentuan kriteria atribut produk dengan menggunakan diagram pohon. Kedua, penentuan prioritas perancangan dengan menggunakan matriks. Kualitas function deployment. Ketiga, pembuatan alternatif model produk. Dan terakhir, perhitungan biaya alternatif model. 3. Fase analisa. Fase ini bertujuan untuk menganalisa alternatif-alternatif yang dihasilkan pada fase kreatif dan memberikan rekomendasi terhadap alternatif-alternatif terbaik. Analisa yang dilakukan antara lain: 1. Analisa kriteria atribut yang akan dikembangkan. Kedua, penilaian kriteria atribut antar model dengan matriks 01. Ketiga, pembobotan kriteria atribut produk. Keempat, matriks Combinex. Kelima, value analysis. 4. Ada fase pengembangan. Fase ini bertujuan memilih salah satu alternatif tunggal dari beberapa alternatif yang ada, yang merupakan alternatif terbaik dan merupakan output dari fase analisa. Data-data tentang alternatif yang dipilih, ada alternatif terpilih dan gambar produk terpilih spesifikasinya. Kelima, fase presentasi. Fase ini bertujuan untuk mengkomunikasikan secara baik dan menarik terhadap hasil pengembangan produk. Yang ketiga, metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode modern disebut metode ban berjalan, karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau conveyor. Pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk, sehingga detail untuk produk yang dihasilkan akan berbeda pula. Pemanfaatan metode produksi dan pengaturan alur produksi mempengaruhi kualitas produk dan kelancaran produksi. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata yang melindungi dan masker. Proses pembahanan dan finishing. Apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernafasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Selain alat keselamatan kerja, yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. 4. Ciri-ciri wirausaha yang profesional. Yang pertama itu yakin terhadap produk yang dimiliki. Kedua, mengenal sangat banyak produknya. 3. Tidak berdebat dengan calon pelanggan. 4. Komunikatif dan negosiasi ramah dalam pelayanannya. Dan kelima, santun, jujur, dan berani menciptakan transaksi.
Kelima, jenis-jenis kompetensi kerja. 1. Ada kompetensi manajerial, yaitu kompetensi yang terkait dengan kemampuan menjalankan manajemen. Kedua, ada kompetensi fungsional, yaitu kompetensi yang terkait dengan kemampuan berdasarkan profesi di bidang teknis tertentu yang diperlukan. Ketiga, core competencies, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan strategi organisasi, pemahaman mengenai visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang harus diterapkan pada semua karyawan sebagai suatu keunggulan perusahaan. Keenam, jenis-jenis keterampilan bekerja. Keterampilan memiliki jenis yang beragam. Bentuk keterampilan yang banyak dibutuhkan dalam bekerja. Ya, contohnya 1. Keterampilan dasar, 2. Perencanaan, 3. Manajemen waktu, 4. Keterampilan di bidang teknik, 5. Keterampilan dalam berkomunikasi, 6. Negosiasi, 7. Kepemimpinan, 8. Diplomasi, 9. Keterampilan menulis, 10. Diplomasi, 11. Keterampilan pemasaran, 12. Keterampilan dalam menyelesaikan masalah seseorang, 13. Keterampilan mempengaruhi, 14. Keterampilan berinvestasi, dan terakhir 15. Kerjasama tim. 7. Pengertian, tujuan, dan macam-macam media promosi. Nah, promosi adalah suatu tindakan memajukan pertumbuhan atau perkembangan sesuatu, baik itu produk, merek, ataupun perusahaan. Tujuan promosi adalah untuk memperkenalkan suatu produk, barang, atau jasa, atau merek perusahaan kepada masyarakat, dan tentunya untuk mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Dengan kata lain, promosi adalah kegiatan pemasaran umum dilakukan tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian barang atau jasa. Macam-macamnya. 1. Promosi secara fisik. 2. Promosi melalui media tradisional, dan 3. Promosi melalui media digital. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.